Ntar masa patah dua patah aja insya Allah. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita niatkan tolabul ilmi. Karena apa? Orang duduk di majlis ilmu 1 jam lamanya itu pahalanya lebih utama daripada kita sholat 1000 rakaat sholat sun. Mudah-mudahan kita dapat pahala tersebut wabil khusus kepada almarhum. Ada iklan dulu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau berbicara kematian, tentang suatu kematian adalah suatu hal yang pasti datangnya dan harus kita yakini keberadaannya. Kalau kita nggak percaya dengan kematian, naudzubillah bisa lari ke akidah. Sebab kenapa? Kematian sudah Allah jelaskan dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Berapa ayat yang menjelaskan tentang kematian? Kullu nafsin ja'iqatul maut. Setiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Terus fa iya ja ajaluhum fala yastairuna sa'ata wala yastaqdimun. Apabila datang seseorang di antara kamu ajalnya, maka tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat. Itu yang jelas dalam Al-Quran, di nas Qurannya tercantum. Maka harus kita yakini bahwa kematian pasti akan datang. Kenapa? Kalau tujuan hidup ngapa ini tujuan hidup? Nungguin apa hidup? Nungguin mati lah. Iya, nungguin mati. Entah di kapan pasti mati. Kemarin kita tali di belah sana, sekarang di sini, besok nggak tahu. Kan itu mah urusan Allah. Yang padahal kita kadang-kadang suka lupa, itulah penyakit manusia. Mahalul al-insan mahalul khotawan nisyan. Tempatnya manusia adalah salah dan lupa. Padahal ketika kita dalam kandungan ibu kita umur 4 bulan ditiup roh dalam kandungan, di situ Allah telah memberitahu kita kapan ajal kita, siapa jodoh kita, dan bagaimana rezeki kita. Udah Allah kasih tahu dalam kandungan, mah kita iya aja iya. Dan kita nggak ngudeng dalam kandungan dia. Padahal mah udah dikasih tahu, makanya nggak ada yang perlu kita sesali. Semua udah sunnatullah, sudah Allah tentukan. Ya seperti almarhumah. Siapa kan bahasa anak masih kadang kecil pengen ngerasain punya mantu, bener nggak? Iya. Ntar udah punya mantu, ya Allah berikan sepanjang umur, pengen nimbang cucu, bener nggak? Itu mah kepengen manusia. Ngan ingat kepengen kita belum tentu sama dengan kepengen Allah. Makanya dalam suatu hadis Nabi mengatakan wa kafa bil mauti wa ijo. Jadikanlah yang namanya kematian adalah suatu nasihat bagi kita. Sebab apa? Sekaya apapun kita, segagah apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau kita ingat akan suatu kematian, insya Allah kita akan amanah menjaga titipan yang Allah beri. Kan suka ada nyanyiannya, ya kan? Hidup di dunia hanya sebentar, harta dan anak hanyalah titipan. Yang namanya titipan, orang nitip barang tuh diambil lagi apa diikhlasin, dah bakal lu aja. Contoh lah Bang Sarjo nitip motor, baik, lu nitip motor ya, mau ke Tangerang dulu bentar, pulang dari Tangerang tuh motor belaga lupa nggak diambil, apa diambil? Diambil. Yang namanya titipan. Begitupun sama harta kita, anak kita, titipan yang Allah berikan kepada kita. Dan ingat, apakah titipan ini bisa kita bawa amanahnya? Kalau bawa amanahnya, insya Allah kita selamat dunia akhirat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kita dititipin orang motor, motornya dipakai sama kita rusak. Tuh orang yang nitipin kira-kira ngambil motornya rusak apa minta dibetulin? Hah? Dibetulin lah, nggak mungkin. Enak benar motor kita hidup, pulang kudu hidup lagi, begitu. Iya.
Begitupun sama ketika kita titipan yang kita terima yang Allah berikan berupa maaf anak, harta, jabatan, kalau kita tidak amanah pasti kita akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min. Jangan salah, anak bisa narik orang tua dari neraka. Tuh anak tuh. Bahkan sebaliknya anak pun bisa narik orang surga lagi enak-enakan, orang tua lagi enak-enakan di surga ke neraka. Jelas dalam hadis Nabi, amal yang enggak terputus salah satunya anak yang soleh. Orang tua ninggal anaknya soleh, bisa baca Quran, bisa ngedoain setiap habis sholat 5 waktu. Dia punya rezeki sodako ke masjid. Ingat, luasnya tentang surahan anak yang soleh bukan hanya sekedar mendoakan kedua orang tuanya, tetapi ketika nih anak melakukan kebaikan, baik dia bersodako, baik dia menolong orang, baik dia melakukan kebaikan yang lainnya, walau tidak diniatkan untuk orang tuanya, tetap orang tua yang di dalam kuburan mendapat kocoran pahalanya. Subhanallah. Kan kalau kita amal untuk orang lain mah ya amalnya untuk si A, untuk adiknya si A, tapi anak sama orang tua tidak ada penghalang. Walaupun anak nih saya sodako nggak niat nih bakal pahalanya untuk ibu saya dalam kubur, walaupun nggak diniatin untuk orang tua, tetap orang tua yang sudah meninggal merasakan kocoran amal kebaikan anaknya. Sebab kenapa nih anak bisa berbuat baik, nih anak bisa bersedekah dengan sabab dia dididik oleh orang tuanya. Makanya dengan sabab dia orang tuanya, nih anak mau melakukan kebaikan, jadi orang tuanya mendapat kocoran pahala dari anak yang melakukan kebaikan, walaupun orang tuanya di dalam kubur, walaupun nggak diniatkan untuk ibu bapaknya, tetap dapat. Percaya nggak? Percaya kali. Kalau nggak ada Ustadz emang nggak percaya, tuh buktiin aja duluan, coba bocor nggak itu kalau nggak ada yang percaya. Jadi itu tuh konsepnya dalam suatu kehidupan. Segala apapun kita, sekaya apapun kita, harta kita titipan Allah. Nih harta udah dipakai jalan kebaikan apa jalan kejelekan. Nih jabatan udah kita pakai jalan ibadah apa pakai kejelekan. Karena jabatan yang kita miliki adalah sudah kekuasaan Allah, sudah titipan dari Allah. Ini kita jadikan apapun profesi kita, baik pejabat maupun rakyat, maupun karyawan, maupun ustadz, mudah-mudahan ini ada suatu wadah kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dagang, tapi kalau dagang jujur insya Allah dapat ridho Allah. Jadi pejabat, karena pejabatnya jujur, adil dan makmur, insya Allah akan jadi mendapatkan ridho Allah. Apapun profesi kita, enggak menutup kemungkinan di profesi kita, di situ ada wadah kita untuk senantiasa menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kita cari keridhaan Allah. Kunci bahagia dunia akhirat apabila Allah sudah ridho. Enggak bedanya kita kerja di PT ceritanya. Kalau kita males-malesan, apalagi belang bolong masuknya, hari ini masuk besok kagak, masuk lagi besok kagak, sama bos tuh di alam apa dipecat? Pecat ya. Kalau kita rajin, kalau rajin dapat bon. Begitupun hidup ketika kita di dunia, rajin ibadah kepada Allah, rajin mencari hal-hal yang Allah ridhokan, insya Allah Allah ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah surga jaminannya. Sebaliknya, kalau kita di dunianya ibadah nggak maunya maksiat, maunya poya-poya, padahal mah di dunia sementara nggak bakal hidup selamanya. Tuh. Maka Allah murka kepada kita, dengan murkanya Allah kita bisa masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik.
Kalau ditanya pengen masuk surga, pengen. Nah, pertanyaannya apakah kita potongan surga semua ini? Kan kita mah asli, sebenarnya mah kita mah orang istimewa loh. Orang kita mah kampung asal kita sebenarnya surga. Benar enggak? Karena kakek nenek moyang kita Nabi Adam dan Siti Hawa Allah turunkannya dari surga. Berarti kita asal kampung kita surga. Dengan bagaimana bisa kembalinya kita ke surga atau tidak tergantung pekerjaan kita, tergantung ibadah kita di dunia. Sering saya contohkan orang Jawa, mohon maaf kalau ada orang Jawa. Tahu nggak Jawa singkatannya? Jajah wilayah. Kalau kita mah Betawi. Tahu Betawi? Betah wilayah. Makanya orang kita mah diajak merantau kemana? Enggak betah dulu. Tapi kalau orang Jawa subhanallah. Ada lagi yang mengatakan orang Jawa mau wajar dia mah. Katanya mah ari-arinya dibuangnya ke kali. Kalau kita mah di depan rumah, jadi ngumpulnya di rumah aja. Begitu katanya. Kita contoh ada orang Jawa merantau ke Tangerang. 11 bulan dia di kampung orangnya rajin. Kadang-kadang aqua bisa jadi duit, betul gak? Bukan aqua berubah jadi duit, bukan. Karena rajin aqua dikumpulin dijual jadi duit. Kalau dia rajin ketika merantaunya, pasti pulangnya nyampai pulang kampung. Sebaliknya kalau dia males-malesan kerja, kagak mau kerjaannya hardolin, tahu hardolin? Dahar modal ulin. Makan berak sama main-main, nggak mau kerja, nggak mau apa, maka boro-boro dia mau pulang kampung. Di sininya aja juga kebelangsak, apalagi mau pulang kampung. Begitupun kita di dunia, kalau kita rajin ibadahnya, kalau kita taat akan perintah Allahnya, takwanya luar biasa, mudah-mudahan tidak ada hambatan kita menuju pulang kampung ke negeri kita, yaitu surga. Tapi sebaliknya, ibadah enggak mau, disuruh ibadah entar aja lah, gua masih muda, yang tua aja masih begitu, apalagi gua yang tua, kan begitu. Ya, pan umur yang padahal umur mah enggak begituan. Kalau kita nggak mau ibadah, kerjaannya pengen poya-poya, atuh walaupun kita pengen pulang kampung, kebelangsak dulu. Di mana? Kejeblos ke neraka. Tuh begitu tuh, makanya hidup di dunia kuncinya mencari keridhaan Allah. Kalau Allah udah ridho, insya Allah surga jaminannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau berbicara kematian, tadi kata Nabi yang saya sampaikan hadisnya di awal, cukuplah kematian sebagai nasihat kita. Ketika kita dunianya ada, ingat kematian. Oh, kita bakal mati, dunia enggak bakal kita bawa. Benar nggak? Ya kali di sini mah orang ada hebat lah mati karena sayang sama mobilnya ikut dikubur, ada nggak? Kagak ada. Mohon maaf, jangankan kita nih, jangankan kita, orang-orang Cina nih katanya kalau mati benar dibakar mobilnya, benar dibakar rumahnya. Tapi bukan mobil beneran, rumah-rumahan dia bikin sama mobil-mobilan dari kertas, katanya bakal kendaraan di sono. Waduh, sedap jasa. Kalau boleh begitu mah mendingan aja, bener gak? Padahal bahagia atau tidaknya kita tergantung amal ibadah kita di dunia. Ada suatu kisah, boleh cerita nggak? Iya. Cerita Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam ini dia CS kental sama malaikat pencabut nyawa, malaikat Ijrail. Satu ketika malaikat Ijrail datang kepada Nabi Yakub alaihissalam. Ketika datang Nabi Yakub berpesan, wahai malaikat Ijrail atau pencabut nyawa, kalau kamu benar sahabatku, maka jangan lupa di mana nanti sudah dekat ajalku atau kematianku, kamu beritahu aku. Itu ceritanya tuh. Karena saking CS-nya, kalau kita takut ketemu malaikat Ijrail, benar nggak? Kalau dia mah CS Nabi Yakub tuh. Akhirnya lama nggak berjumpa. Tahu-tahu datang lagi. Pas datang kata Nabi Yakub, wahai sahabatku, malaikat pencabut nyawa, kamu datang kepadaku saat ini tujuannya mau bersilaturahmi apa mau mencabut nyawa? Kata malaikat Ijrail, saya kemari
mau mencabut nyawa. Kaget Nabi Yakub, memarahan. Gimana ceritanya ini malaikat kalau bahasa kitanya? Pada waktu itu saya pernah berpesan, ketika sudah dekat kematianku, maka utuslah, beritahulah aku, baik engkau mengutus utusan dari kamu atau kamu sendiri memberitahu padaku. Kok kenapa tahu-tahu datang udah mau nyabut aja? Kata Nabi Yakub. Apa kata malaikat pencabut nyawa atau malaikat Israel? Wahai Nabi Yakub alaihissalam, sebenarnya utusan saya udah datang kepada kamu. Apa kata Nabi Yakub? Wahai malaikat pencabut nyawa, kok nggak kelihatan? Yang mana utusan kamu? Kapan datangnya? Kok saya nggak tahu? Dijawab lagi oleh malaikat pencabut nyawa, wahai Nabi Yakub alaihissalam, utusan aku sebenarnya sudah lama berada di tubuh kamu. Tuh, udah ada tuh utusan malaikat pencabut nyawa kepada Nabi Yakub. Itu 3 loh utusannya. Apa kata malaikat pencabut nyawa? Wahai Nabi Yakub, kalau kamu ingin tahu utusan aku yang sudah menempel di badan kamu, yang pertama, rambut sudah beruban. Tuh makanya yang rambut uban siap-siap tuh. Tuh cirinya tuh, itu tuh utusan malaikat Israel itu. Tuh, yang udah uban. Sebab apa? Tadinya rambutnya hitam, berarti sudah uban. Udah ciri tuh. Udah ciri malaikat Israel tuh. Udah ada uban, udah cabut aja udah. Tuh, itu utusannya tanpa disadari oleh Nabi Yakub alaihi salam. Padahal mah CS kental itu. Kalau bahasa sekarang bawa dong ngopi ngopi segelas berdua, rokok sebatang, joinan tuh malaikat Yakub, Nabi Yakub dan malaikat Israil berpesan seperti itu. Dia kaget tahu-tahu CS-nya datang, mau nyabut nyawa, padahal udah dipesan sama malaikat Nabi Yakub, kalau mau nyabut nyawa kabarin saya. Tahu-tahu datang mau nyabut saja. Kan begitu cerita. Kata tadi malaikat Israil, utusan aku yang pertama adalah uban yang ada di rambut. Rambut yang tadinya hitam menjadi uban, itu adalah ciri utusanku yang nempel kepada dirimu, kata malaikat Israil. Yang kedua, utusanku wahai Nabi Yakub alaihissalam yang sudah ada di diri kamu, yaitu melemahnya badan kamu. Yang tadinya kuat bawa air, kuat mikul air, iya, kuat lari-lari, kuat kerja keras, tapi nggak ada yang kuat bawa mobil mah. Ada nggak? Iya, makanya saya kalau ditanya, Ustaz bawa mobil nggak mau, takut ringsek katanya. Atau ya siapa nih, ada yang kuat bawa mobil, saya kasih duit 1 juta, ada yang kuat nggak? Ngan dibawa, bukan disetir, bawa tuh di pinggul. Nggak ada lah, kan namanya bawa kudu di pinggul. Mauan amat kita minggul mobil, bener nggak? Yang bener nyetir mobil. Kalau ada orang yang saya mah kuat bawa mobil, wah berarti Samson, salut saya aja nggak kuat bawa mobil mah, berat habis. Tuh jadi tuh begitu tuh tadi tuh. Yang kedua, utusan malaikat Israil adalah melemahnya kekuatan di badan. Badan yang tadinya kuat kerja kerasnya, kerja pagi pulang malam, banting tulang, pala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Kan sayang nggak ada yang nyungsep itu ya. Ada yang nyungsep nggak? Iya, kadang-kadang kalau begitu mah pala dijadikan kaki, gitu pala berarti nyungsep orang. Nggak ada tapinya, itu mah istilah doang. Iya. Sekarang lemah, mau jangankan bawa air, jalan aja setengah meter udah ngasok, ngos-ngosan. Napas Senin Kamis, nah itu udah ciri tuh, ciri utusan malaikat pencabut nyawa. Yang ketiga, utusan malaikat pencabut nyawa yang ada di Nabi Yakub atau yang telah diberikan ciri kepada manusianya adalah ketika awaknya sudah membongkok, tadinya tegak, bongkok, itu udah ciri tuh. Ciri yang ditempelkan utusan malaikat pencabut nyawa kepada manusia. Jadi yang namanya kembali lagi
mati adalah rahasia Allah. Siapapun orangnya, nggak ada yang tahu kapan matinya, di mana matinya, kapan tempatnya, kita nggak ada yang tahu. Karena mati suatu